Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mekanik yang tidak jauh dari membahas dunia industri oil and gas. Dan kali ini kita akan cerita tentang safety moment. Safety moment itu adalah meeting sama teman-teman, kumpul untuk merefresh apa sih yang perlu tentang keselamatan. Yang dibahas nggak tentang pekerjaan aja, tapi hal-hal umum yang sering terjadi di lingkungan, bisa di rumah, di jalan, di apa yang terkait dengan safety. Ini sekedar mengingatkan aja dari kondisi-kondisi yang terjadi selama ini di lingkungan kita, supaya kita lebih waspada dan selamat tentunya. Dan kali ini berjudul ban mobil, tip memilih dan perawatannya, presented oleh Devil Mekanik sendiri ya. Ini sebenarnya cerita lama tapi kita angkat lagi di sini karena nggak ada salahnya kalau kita cerita ban mobil, karena semua orang kayaknya sekarang udah butuh mobil dan menggunakan ban mobil. Nah, pasti nanti suatu saat dia akan mengganti dan merawatnya. Jangan sampai kita terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan. Apa itu ban? Ban adalah alat yang untuk melaju ya. Kalau zaman dulu mungkin masih pakai kayu, zaman sekarang pakainya ban yang bulat ini supaya jalannya bisa lancar dan nyaman tentunya. Apa yang dibahas di permasalahan ini adalah yang pertama, tip memilih ban. Tipnya seperti apa, nanti kita ikuti terus video dari Devil Mekanik ini. Terus ban dikatakan baik seperti apa sih? Nah, terus perawatan ban kendaraan apa aja nanti, apa aja mesti dirawat supaya ban itu bisa aman. Sekarang yang pertama, tip memilih ban. Kalau kita memilih ban itu berdasarkan kebutuhan kita ya. Kita untuk apa? Apakah untuk balapan? Apakah untuk penumpang? Atau untuk kita senang-senang, misalnya di off-road gitu. Atau juga untuk ngangkat barang. Nah, ini beda-beda. Nah, nanti ada tip-tipnya seperti apa. Tapi kita mulai dari macam-macam ban dulu biar kita nanti lebih paham. Ini ban itu biasanya ada HT, high terrain. Nah, ini untuk ban untuk jalan halus, bannya juga halus nih. Jadi kalau dipakai di jalan halus, terus ini akan terasa nyaman ke penumpang. Ini di jalan aspal kita menggunakan HT. Terus ada AT, all terrain. Ini bisa di aspal yang halus dan juga bisa untuk jalan yang gravel yang nggak begitu, tapi nggak begitu lumpur ya, yang gravel yang biasa. Nah, ini kembangannya rada sedikit dalam. Ini kalau di jalan raya masih aman sih, tapi ya untuk kecepatan tertentu udah nanti di rem udah nggak enak nih, udah glasur. Terus ini MT atau meteran, ini memang untuk lumpur atau untuk mungkin yang ada yang lebih tebal-tebal lagi untuk off-road, untuk mainan. Ini jalan-jalan yang di pedalaman yang masih lumpur harus pakai ini. Kalau pakai yang AT atau HT tadi ya cuma muser-muser aja, nggak akan jalan. Terus yang kedua, memilihnya tuh indeks beban dan indeks kecepatan ban. Ini apa aja yang perlu diperhatikan? Ada 195. Ini apa nih jaraknya nih? Terus ada 65, ini tebelnya. Terus ada R, ini radial construction-nya. Ini diameter dari apa namanya? Ininya peleknya. Terus ini 91, ini bebannya, load capacity. Yang terakhir ini speed racing dari kecepatannya. Ini cuma tak ambil saat ada indeks bebannya. Ini yang 91, sini nggak ada. Ya ada sini, harusnya sampai bawah. Nah ada terus, bisa di Google ya. Ini cuma sekedar aja contoh.
Terus ada H ini kecepatannya. Ini di sini juga ada, nanti sampean bisa di Google kecepatannya berapa. Kalau ini GH berarti di sini, antara sini kecepatannya. Jadi jangan sampai melebihi kecepatannya, nanti bisa protol bannya. Terus tanggal produksi. Nah, ini perlu diperhatikan tanggal produksi. Ini contoh ini kita 4210. Nah, ini berarti minggu ke-42. Ini minggu, yang kedua ini minggu. Yang terakhir ini adalah tahun. Di ini adalah 0613. Nah, ini misalkan minggu 06 ke 06 itu berarti minggu ke-6 itu kira-kira di minggu kedua bulan Februari. Nah, ini tahunnya 2013 dan berikutnya seperti ini. Terus ban dikatakan masih baik tuh apa sih? Nah, ini ada ini ya. Usia pemakaian tidak lebih dari 3 tahun. Nih, apalagi kalau beli yang tadi tuh ya jangan lebih dari 3 tahun. Kalau dari 3 tahun biasanya udah mengeras dan kehilangan elastisitas. Biasanya didiskon besar-besaran sama toko ban. Jadi jangan tergiur murahnya ya. Nanti dipakai terus dipompa pada melendung-melendung itu. Pada jebol di jalan nanti. Terus penggunaan ban 40.000. Nah, 40.000 ini kalau kendaraan normal itu 2 tahun itu 20.000 km. Itu normal, jadi 40.000 berarti ya sekitar 3 sampai 4 tahunan lah. Gitu. Kalau mobilnya dongkrok aja ya tentu lebih dari itu. Terus ketebalan tapak ban. Nah, ini ada namanya TWI. Ini ada simbol di pinggir nih. Setiap berapa derajat itu 30 derajat ada simbolnya ini. Dan di tengahnya ini akan tembus nih, dari kembangan terus tembus kembangan. Kalau sampai ini rata, berarti sudah waktunya ganti. Namanya TWI. Di ban tuh ada. Nah, di samping itu sampai bisa lihat nih, ada segitiganya. Terus bagaimana sih cara perawatan ban supaya ban tetap awet? Tekanan ban yang pertama ini, tekanan ban kita periksa rutin. Kalau gembes kita paksakan pinggirnya habis, tengahnya masih gendut. Tapi kalau kita terlalu keras, nah tengahnya habis, pinggirnya masih. Yang bagus adalah yang kontak rata ini, nih kontak rata. Ya kalau udah kontak rata ini ya otomatis umurnya panjang. Jadi harus kalau mau berangkat periksa bannya ya, jangan sampai gembes. Biasanya di pintu itu juga ada tekanan bannya butuh berapa. Terus nanti misalkan 2 orang tekanan berapa, atau mungkin 4 orang atau penumpang penuh berapa orang, itu biasanya ada tekanan berapa, itu ada di pintu, biasanya ada stikernya. Nah, ini rotasi ban ini setiap 7.500 atau 10.000 km ini dirotasi. Jangan lupa setiap rotasi itu sporing dan balancing ya. Sporing itu biar jalannya bisa lurus, biar apa gitu. Terus pas sporing nanti juga ada pengecekan reroute biar nggak oblak tuh, biasanya orang sporing nggak mau, harus perbaiki dulu. Jadi biar tetap banyak awet, terus kendaraan bisa nyaman ya. Kalau RWD ini begini cara rotasinya. Kalau FWD rotasinya begini. Nah, ini penggerak depan, ini penggerak belakang. Biar ban itu bisa awet dan aman di kendaraan otomatis penumpangnya. Nah, berkendara yang baik seperti apa? Nah, nggak asal gas-gas aja. Jadi supaya kendaraan baik ya kecepatannya nggak usah diubah secara drastis, mendadak-dadak tuh nggak usah, ya stabil aja sih gitu. Kalau kendaraan jalannya aman, stabil, kita gasnya anteng gitu. Tapi kalau depannya udah mulai rapat ya kita ngurangin jauh-jauh, nggak usah ngerem gas rem gitu, malah nggak karuan, nanti mobilnya cepat rusak juga. Terus menghindari lubang ya tentulah, ini dengan lubang jangan sampai lubang tabrak-tabrak ya, cepat ambrol nanti. Selain ban, terutnya cepat kena. Terus bawa barang secukupnya, iyalah nggak usah nih
barang-barang nggak dipakai serumah dibawa ke sana kemari. Kalau nggak pakai turunin aja, jadi secukupnya, biar berkendara tuh nyaman. Terus nggak usah goyang-goyang dompet kayak truk-truk gitu, udah biarin mereka aja. Yang penting kita tetap berkendara yang baik dan benar aja. Oke, itu tadi serba-serbi ban kendaraan ya. Habis ini lanjut ke Ustadz Abdul Somad akan tausiah. Ini rutin dilakukan biasanya pas di offshore platform. Nah, ini jangan lupa ya, like dan subscribe channel kami ini biar kami selalu bahagia bisa berbagi pengalaman kami. Ini kami waktu kerja di offshore platform, kumpul sama teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.